Ketemu lagi dengan saya di kisi-kisi soal P3K Teknik 2023 di Jabatan Peranata Komputer. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam jaringan, unit komputer yang terhubung merupakan gabungan dan terdiri dari beberapa workstation atau gabungan dari beberapa komputer klien dan server disebut A. PC unit, B. Topologi jaringan, C. Jaringan komputer, atau D. Jaringan LAN. Mana jawaban yang benar? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Dalam jaringan, unit komputer yang terhubung merupakan gabungan dan terdiri dari beberapa workstation atau gabungan dari beberapa komputer klien dan server disebut jaringan komputer. Jaringan komputer adalah istilah yang merujuk kepada gabungan dan interkoneksi antara berbagai komputer, baik sebagai workstation, komputer klien, maupun server. Jadi jawaban yang tepat adalah C, jaringan komputer. Kita lanjut ke soal berikutnya. Subnet mask yang dapat digunakan pada IP kelas A adalah A. 255.255.0.0, B. 255.255.255.0, C. 255.0.0.0 atau D. 255.255.255.255. Manakah jawaban yang tepat? Kita lanjut ke pembahasan. Subnet mask yang dapat digunakan pada IP kelas B adalah 255.255.0.0. Subnet mask yang dapat digunakan pada IP kelas A adalah 255.0.0.0. Subnet mask yang dapat digunakan pada IP kelas C adalah 255.255.255.0. Subnet mask yang dapat digunakan pada IP kelas D adalah 255.255.255.255. Jawabannya adalah C, 255.0.0.0. Oke, jadi IP kelas A yang 255-nya cuma satu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Layanan direktori yang terdapat pada Windows Server adalah A. Active Directory, B. Windows Directory, C. DOS, atau D. Microsoft Directory. Jawaban yang tepat. Mana jawaban yang tepat? Kita lanjut ke pembahasan. Layanan direktori yang terdapat pada Windows Server adalah Active Directory. Jadi ini adalah jawabannya. Ini adalah salah satu komponen kunci dalam infrastruktur jaringan Windows yang mengelola dan menyimpan informasi tentang objek dan sumber daya jaringan seperti pengguna, grup, komputer, printer, dan lain-lain. Active Directory memungkinkan administrasi sentral, autentikasi pengguna, pengaturan kebijakan, dan berbagai layanan lain yang berhubungan dengan manajemen sumber daya dan keamanan dalam jaringan Windows. Jadi jawaban yang tepat adalah A, Active Directory. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis server yang dapat berfungsi sebagai komputer lainnya untuk melakukan permintaan konten dari sebuah intranet atau internet yaitu A. Komputer server, B. Proxy server, C. Web server, atau D. Server center. Proxy server adalah jenis server yang dapat berfungsi sebagai komputer lainnya untuk melakukan permintaan konten dari sebuah intranet atau internet. Proxy server merupakan server yang bertindak sebagai perantara antara klien dan server sumber daya, seperti server web. Ketika seorang pengguna membuat permintaan untuk suatu konten dari internet, permintaan tersebut diteruskan melalui proxy server sebelum mencapai server sumber daya yang sebenarnya. Proxy server digunakan untuk caching konten, untuk mempercepat akses, mengamankan jaringan dengan menyembunyikan alamat IP klien, dan mengontrol akses ke sumber daya internet. Jadi jawaban yang tepat adalah B, proxy server. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kepanjangan dari ping adalah A. Paket internet group, B. Paket internet grant, C. Paket internet ground, atau D. Paket internet grouper.
Ping adalah paket internet grouper ya. Jadi itulah jawabannya. Ini adalah perintah untuk menguji koneksi jaringan dan mengukur waktu respon antara komputer Anda dengan tujuan yang Anda tuju. Perintah ping digunakan untuk memeriksa ketersediaan host atau server di jaringan dan mengukur latensi atau waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima paket data. Jadi jawabannya adalah D ya, paket internet grouper. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen disebut A. Audit layanan TI, B. Audit internal, C. Audit badan, atau D. Audit manajemen. Mana jawaban yang tepat? Audit internal adalah sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen. Jadi itulah jawabannya ya. Kegunaannya untuk membantu badan mencapai tujuan objektif yang sistematis dengan pendekatan terperinci dalam menilai dan meningkatkan efektivitas dari resiko manajemen, kontrol, dan proses badan organisasi. Jadi jawabannya adalah B, audit internal. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kita lebih semangat untuk membuat video kisi-kisi soal untuk perangkat komputer berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.